Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Qatrun Nada dengan membaca syarah dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin sudah masuk di matan yang pertama yang beliau sebutkan terkait dengan al-kalimah. Masih kita lanjutkan karena belum selesai. Kemarin dalam pengertian al-kalimah beliau katakan qaulun mufradun. Qaulun sudah disebutkan kemarin, dia adalah al-lafdud dal ala ma'na. Itu qaul. Sementara lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf. Suara yang mencakup sebagian huruf. Sekarang kita lanjut di berikutnya. Wal muradu bil mufradi. Dan yang diinginkan dengan kata al-mufrad yang ada di pengertian al-kalimah. Apa itu mufrad di bab al-kalimah? Karena mufrad ini sering sekali disebutkan dalam nahwu. Ada di bab kalimah sekarang, nanti ada di bab i'rab, nanti ada di bab mubtada khobar, nanti ada di bab isim ya, la, ada di bab isim, ada di bab munada, ada nanti di bab al-alam. Mufrad banyak, sering disebutkan. Sekarang kalau di sini apa yang diinginkan? Beliau katakan wal muradu bil mufradi. Dan yang diinginkan dengan al-mufrad, maksudnya fi hadzal bab, di bab ini, di bab al-kalimah. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ini pengertian singkat sekali, tapi kalau antum bisa pahami, maka antum akan paham apa itu mufrad di sini. Dia adalah ma la yadullu juz'uhu. Apa yang bagiannya itu, bagiannya la yadullu ala juz'i ma'nah. Tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Apa yang bagiannya, itu bagian dari kata itu tidak menunjukkan atas sebahagian maknanya. Paham kan? Wadhalika nah. Demikian itu contoh. Zaid. Kata Zaid. Apa maknanya dulu Zaid? Sebelum beliau uraikan setelahnya. Apa maknanya Zaid? Seorang bernama Zaid. Kata beliau, fa inna ajza'ahu, sungguh bagian-bagiannya, apa itu bagiannya? Wahya zai, yaitu huruf pertama zai, wal ya huruf kedua ya, wadal dal huruf ketiga. Ida ufrida syai'un minha, jika disendirikan sesuatu darinya, la yadullu ala syai'in mimma yadullu alaih, mimma yadullu huwa alaih. Tidak menunjukkan atas sesuatu yang ditunjukkan oleh dia atasnya. Dia di sini Zaid. Antum bisa paham ini? Paldi? Yakin? Maksudnya Zaid punya makna kan? Tapi kalau disendirikan zaknya saja. Punya makna? Tidak. Itulah mufrad di kalimah. Paham kan? Artinya satu kata, kalau dipisahkan satu kata ini hurufnya tidak punya arti. Dia punya apa? Arti. Itu ya maksudnya. Lihat dulu lawannya. Bikhilafi qaulika, berbeda dengan ucapan kamu gulamu Zaidin.
Berbeda dengan ucapan antum, gulamu Zaidin. Sekarang pertanyaan kita, gulamu Zaidin, apakah mufrad? Hah? Caranya coba pisahkan gulam dari Zaid. Apakah masih punya makna? Kalau masih punya makna berarti bukan mufrad di sini. Paham kan? Pisahkan gulam, ada maknanya? Ada. Zaid ada maknanya? Ada. Berarti bukan mufrad. Karena mufrad di bab ini kapan dipisahkan tidak punya makna. Paham? Mufrad di bab sini, bab al-kalimah, kalau dipisahkan maka tidak punya makna. Lihat kata beliau, fa inna kullan min juz'aihi. Maka sesungguhnya setiap dari dua bagiannya. Siapa dua bagian? Yaitu bagian pertama gulam, bagian pertama, kedua Zaid. Wahuma dan keduanya adalah al-gulam wa Zaid. Keduanya kata al-gulam dan Zaid. Dalun ala juz'i ma'nahu. Menunjukkan atas sebagian maknanya. Fahada yusamma murakkaban la mufradan. Ini dinamakan dengan murakkab. Bukan mufrad. Paham kan? Di sini dinamakan dengan murakkab bukan apa? Mufrad. Jelas ya? Mana Aldi? Pergi cari. Jadi ini harus diperhatikan. Ini telitinya Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham itu setiap kata dia hisap. Bahkan nanti antum akan dapat kadang ada masalah beliau bawakan berupa pertanyaan. Kalau kamu bilang begini, apa jawabannya? Kalau ada yang bertanya. Itu Ibnu Hisham. Jadi semuanya beliau rinci. Antum harus pahami baik-baik karena rincian ini sangat penting bagi kita. Nanti kalau antum mengajar suatu saat apapun yang ditanya tentang nahwu itu sudah ada jawabannya. Dijawab oleh Ibnu Hisham. Dijawab oleh Ibnu Hisham. Iya. Jadi kata beliau rahimahullah, fa in kulta. Sekarang mulai beliau bawakan berupa hiwar, berupa tanya jawab. Kalau antum bertanya, falima, ma itu ma istifham, tapi hilang alifnya karena ada li, ada huruf jer. Maka ini kan bertanya, falima lastarotta fil kalimatil wad'a kamastaroto man qala al kalimatu lafdun wudi ali maknan mufradin. Nah, ini pertanyaan penting. Fa in qulta, jika kamu bilang, jika kamu bertanya, falima, maka kenapa la istarotta, kamu tidak mempersyaratkan fil kalimati dalam pengertian al kalimah al wad'a, kata wad. Anda paham kan? Kenapa tidak dibilang begini? Al kalimatu qaulun mufradun bil wad'i. Kenapa tidak ditambahkan kata al wad'i dengan peletakan orang Arab? Itu pertanyaannya. Kenapa antum tidak persyaratkan, tidak masukkan dalam kalimat, pengertian kalimat itu al wad'a. Kata al wad'a, peletakan orang Arab. Kamastaroto man qala, sebagaimana orang-orang yang berucap mempersyaratkan hal tersebut. Dia bilang al kalimatu lafdun wudi ali maknan mufrad. Lihat panjang kan? Pengertian kalimat menurut sebagian mereka, kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang mufrad. Ada kata wad. Ada kata apa? Wad. Ini pengertian kalimat yang kedua. Pengertian yang pertama itu yang di Ibnu Hisham. Qaulun mufrad. Ini pengertian yang kedua dari ulama bahasa.
Pertanyaannya, kenapa Ibnu Hisham tidak ikut ini? Ucapan yang ini. Lafdun wudi'a lima'nan mufradin. Lafaz yang diletakkan untuk makna yang mufrad. Kenapa antum tidak masukkan kata al-wad'? Kultu, maka beliau katakan. Saya jawab. Inna mahtaju ila dhalika liakhdihimul lafdha jinsan lil kalimati. Beliau jawab. Innama tiada lain. Ihtaju, mereka butuh. Ila dhalik, kepada hal itu, yaitu kepada peletakan kata lafaz. Liakhdihim, karena mereka menjadikan al-lafdha, lafaz, jinsan sebagai pengertian. Jinsan bukan jenis, hati-hati. Jins bermakna at-ta'rif. Jinsan maknanya apa? Ta'rifan. Bukan jins bermakna apa? Yang biasa kita terjemahkan jenis. Iya. Ini mungkin antum catat karena juga sebelum belajar saya tidak tahu dulu jins. Saya kira jins itu bermakna jenis. Bukan. Jins bermakna ta'rif. Iya. Mereka butuh kepada hal itu karena mereka menjadikan lafaz jinsan sebagai pengertian terhadap kalimah. Jadi kan, kenapa dia butuh wad'i? Karena mereka bilang al-kalimatu lafdun. Paham maksudnya? Ketika dia bilang pengertian kalimat adalah lafdun, berarti butuh apa? Butuh apa? Wudi'a. Kenapa? Karena lafaz kemarin sudah lewat kan? Bisa punya makna seperti Zaid, bisa tidak punya makna seperti apa? Daiz. Sementara qaul pasti punya makna. Sehingga tidak butuh kata apa? Wudi'a. Karena dia sudah punya makna. Antum paham ini? Mereka butuh kata wudi'a, panjang begitu pengertiannya. Panjang seperti itu pengertiannya. Karena mereka mengambil kata lafaz sebagai pengertian kalimah. Wal lafdu yang qasimu ila maudu'in wa muhmalin. Sementara lafaz terbagi kepada maudu' punya makna, wa muhmal tidak punya makna. Paham lafaz? Lafaz itu terbagi dua. Ada yang maudu' punya makna. Ada yang muhmal tidak punya makna. Sudah contohkan kemarin. Fahtaju ilal ihtirazi anil muhmal bidzikril wad'i. Maka mereka butuh untuk mengeluarkan kata yang tidak punya makna untuk menyebutkan kata wad'. Mereka butuh kata wad' wudi'a li maknan untuk mengeluarkan apa? Yang tidak punya makna. Walamma akhadtu al-qawla jinsan lil kalimah. Tatkala saya menjadikan kata al-qawl sebagai pengertian jinsan, sebagai ta'rifan, sebagai pengertian untuk kalimah. Wahwa khasun bil maudu', dan kalau kata qawl dia adalah khusus untuk yang punya makna, agnani andalika anistiratil wad'i. Hal itu mencukupi saya dari mempersyaratkan kata wad'i. Sehingga pengertian Ibnu Hisham adalah pengertian yang paling pendek untuk al-kalimah. Qaulun mufrad. Paham kan? Daripada pengertian al-lafdu wudi'a limaknan mufrad. Itu panjang. Jelas ini? Jelas ini? Paham Rizki? Sudah panas? Atau masih dingin? Alhamdulillah. Sudah agak panas. Baik, alhamdulillah. Ini masalah pertama. Kedua, fa'in kulta. Jika kamu bertanya lagi. Falima adalta anil lafzi ilal qaul. Kalau begitu kenapa kamu berpaling dari kata lafaz kepada kata qaul? Maksudnya
Kan orang-orang pakainya lafaz. Paham kan? Orang-orang pakainya apa kata? Lafaz. Seperti di pelajaran dulu di Tufa, itu kan masih pakai lafaz. Masih pakai apa? Lafaz. Biasanya para ulama bahasa yang lain pakai lafaz. Kenapa kamu berpaling dari kata lafaz, terus memilih kata apa? Qaul, itu pertanyaannya. Jawabannya, qultu, saya katakan. Li'anna lafdha jinsun ba'idun. Karena lafaz jins masih sama, semua artinya seperti tadi. Karena lafaz jins pengertian yang jauh. Pengertian yang jauh. Lintilakihi, kenapa dikatakan jauh itu lafaz? Lintilakihi karena penggunaannya alal muhmal wal musta'mal. Penggunaannya di atas kata yang muhmal tidak punya makna. Wal musta'mal dan yang punya makna. Ini sudah dua penggunaan. Tadi maudhu, sekarang musta'mal. Sama, maudhu sama musta'mal sama artinya. Sama artinya. Karena kata lafaz dia pengertian yang jauh. Kenapa? Karena penggunaannya untuk kata yang tidak punya makna juga kata yang punya makna. Kama dzakarna sebagaimana yang kami sebutkan, wal qaulu jinsun qarib. Sementara qaul itu jins pengertian yang dekat. Kenapa bisa? Liktisosihi bil musta'mal. Karena dia khusus untuk kata yang dipakai. Yang punya makna. Daripada dijelaskan lagi nanti lafaz punya makna tidak punya makna. Kan repot. Jauh baru dapat. Ya, jauh baru dapat. Wasti'malul ajnas al-ba'ida fil hudud ma'ibun inda ahlin nazar. Beliau katakan menggunakan pengertian yang jauh. Menggunakan pengertian yang jauh fil hudud di dalam batasan sesuatu. Hudud batasan sesuatu maksudnya dalam menentukan arti dan pengertian dari sesuatu. Ma'ib itu aib. Itu cacat di sisi ahli peneliti. Di sisi orang-orang yang ahli. Orang ahli itu dia langsung tidak berbelok-belok. Kan kalau antum pakai kata lafaz berarti berbelok-belok dulu. Karena butuh antum jelaskan lafaz ada dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Itu kan berbelok-belok namanya. Sementara kalau antum pakai kata qaul langsung. Oh kalau qaul pasti punya makna. Pasti punya makna. Jelas kan? Ya. Makanya kita katakan qaulullah. Kita tidak bilang lafdullah. Paham? Qaulun nabi. Kita tidak katakan apa? Lafdun nabi. Kenapa? Karena firman Allah, sabda Nabi pasti punya makna. Antum tidak pakaikan kata lafaz, kita pakaikan kata apa? Qaul. Jelas? Jelas ini? Karena qaul dan lafaz itu beda. Qaul pasti lafaz, tapi tidak semua lafaz adalah qaul. Yang kemarin itu. Qaul pasti lafaz, tapi tidak semua lafaz adalah apa? Qaul. Yang kemarin kita sudah dapatkan. Selesai matan pertama. Kemudian beliau berkata aslun wahiyasmun wa fi'lun wa harfun. Wahiyasmun wa fi'lun wa harfun. Dan dia terbagi tiga. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Dan di buku ini, kan ini kita buku, sudah buku nahwu lanjutan, tidak diberikan lagi pengertian isim, fi'il, huruf. Karena itu pelajarannya dasar. Yang butuh diartikan lagi apa itu isim, apa itu apa? Fi'il. Ya kan? Bahkan sebagian kita mungkin sudah hafal. Isim adalah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuktarun bizaman. Fi'il kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa tuktarun bizaman. Harf madalla ala makna fi ghairiha. Itu kan pengertian di buku-buku
dasar. Di sini tidak lagi disebutkan. Jadi kalimah itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Syarah. Lamma dzakartu haddal kalimah. Sekarang belum pakaikan kata had, tadi kata jins. Kata beliau lamma dzakartu haddal kalimah. Tatkala saya sebutkan pengertian kalimah. Bayantu annaha jins. Saya menjelaskan dia itu jins. Di sini beda artinya jins, bukan lagi pengertian. Karena sudah diulang tadi kata had. Maka saya jelaskan bahwasanya dia adalah kata jenis. Iya. Tahtahu salah satu anwa. Di bawahnya ada 3 jenis. Ketika disebutkan al-kalimah itu jins. Sama dengan kata an-nas. Supaya antum paham kata jins. Itu nas. Itu kata jins. Karena nas ada Zaid, ada Ali, ada Faldi, ada Aldi. Itu namanya jins. Sama dengan anak katakan rojul. Kata apa ini? Rojul. Jins. Setiap yang terbagi di bawahnya namanya jins. Dipahamkan? Setiap yang terbagi namanya apa? Jins. Disebut seperti itu. Iya. Jadi kata al-kalimah ini jins. Kenapa? Karena bisa terbagi. Dia jins. Di bawahnya ada 3 jenis. Apa itu? Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Wad dalilu alan hisari anwa'iha fi hadhi thalathati al-istiqra'u. Masya Allah. Dalil atas terbatasnya jenisnya dalam 3 ini adalah al-istiqra'u, penelitian. Ketika antum ditanya, apa dalil kalau kalimat itu ada 3? Apakah ada ayat di dalam Al-Quran atau hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa al-kalimah itu ada 3 jenis? Dalilnya adalah bukan Quran, bukan sunnah, tapi al-istiqra', penelitian. Ahli bahasa meneliti kata-kata Arab, maka mereka jumpai al-kalimah, kata yang terucap oleh Arab, Quran, sunnah, dan orang Arab itu ada 3 saja. Ada isim, ada fi'il, dan ada apa? Huruf. Kata beliau, fa inna ulama ahadal fanni. Sesungguhnya ulama bidang ini tatabba'u kalamal arabi. Mereka meneliti ucapan-ucapan orang Arab. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapatkan illa salasata anwa'in, kecuali 3 jenis. Walau kana thamma naun rabi'un, seandainya di sana ada jenis. Lau sama beda dengan summa. Lau sama, seandainya di sana, sama di sana. Seandainya di sana naun rabi'un, ada jenis yang keempat, la atharu, maka mereka akan mendapatkan ala syai'in min dzalik, atas sesuatu dari hal itu. Itu menunjukkan ada 3 saja. Selesai. Kemudian beliau berkata aslun fa ammal ismu fa yu'rafu bi al. Jadi langsung karrajuli wa bitanwini karajulin wa bil hadithi anhu kata i darabtu. Masyaallah. Belum dah masukkan alamat huruf jar. Karena nanti akan dibicarakan tentang huruf jar di pembahasan al-makhfudat. Kata beliau fa ammal ismu, maka adapun isim fa yu'rafu bi al, maka dia dikenal dengan al. Kalau ada al maka isim. Kalau ada al maka dia adalah apa? Isim. Karrajul, seperti ar-rajul. Wa bitanwin, dan isim dikenal dengan adanya tanwin. Karajulin, seperti rajulin, tanwin. Alamat ketiga, wabil hadithi anhu, dan isim dikenal dengan al-hadith anhu, diceritakan tentangnya. Ini yang kita kenal sebelumnya al-isnadu ilaih.
Cuman Ibnu Hisham takbir dengan al-hadithu anhu. Paham kan? Ketika diceritakan tentangnya, maka dia adalah isim. Misalnya misalnya beliau bilang di situ katai dorobtu. Seperti taknya dorobtu. Seperti tak pada kata dorobtu. Dorobtu, saya memukul. Paham kan? Saya memukul. Berarti pukulan disandarkan kepada siapa? Saya. Kapan sesuatu disandarkan kepada saya, diceritakan tentang saya, maka saya ini siapa? Isim. Paham gak ini? Maka saya itu adalah apa? Isim. Karena dikatakan saya memukul. Dipaham? Bukan memukulnya yang isim, tapi sayanya. Karena saya diceritakan tentangnya. Paham kan? Sama dengan antum bilang misalnya, koma Zaid. Tidak ada tanwin, tidak ada kasroh. Paham kan? Tidak ada al. Karena anak sukun. Koma Zaid. Zaid berdiri. Mana isimnya? Zaid. Karena saya ceritakan tentangnya bahwasanya dia siapa? Dia berdiri. Paham kan? Ini alamat yang beliau sebutkan untuk isim yang ketiga. Iya. Beliau akan katakan nanti ini adalah alamat yang paling bermanfaat. Karena ada isim tidak bisa dibuktikan dengan alamat lain, tapi bisa dia buktikan. Syarah. Lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati as-salasah. Tatkala saya jelaskan apa yang jenis kalimat itu terbatas padanya 3 jenis. Syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi. Syara'tu, maka saya memulai fi dalam bayani menjelaskan ma apa yang membedakan setiap salah satu kullu wahidin setiap salah satu yatamayyaz membedakan. Apa yang membedakan? Kullu wahid setiap salah satu minha darinya an qasimaihi dari 2 bagian yang lain. Dari 2 bagian yang lain. Kenapa beliau sebutkan ini? Litatimma faidatu ma dzakartuhu. Supaya sempurna faedah yang saya sebutkan. Jadi supaya sempurna harus dikasih tahu juga alamat masing-masing. Alamat masing-masing. Fadzakartu lilismi salas alamatin. Maka saya sebutkan untuk isim itu ada 3 tanda. Saya sebutkan untuk isim itu ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Alamatan min awalihi. Ada tanda di awalnya. Wahyal alif wal lam. Itu alif dan lam. Kal faros seperti al faros. Wal gulam dan al gulam. Wa alamatan min akhirihi. Dan ada alamat di akhir. Wahya tanwin yaitu tanwin. Wahwa dan tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhir lafdon la khotton li goiri taukidin. Pengertian pendek sekali dibandingkan dengan pengertian tufa dulu yang kita dapat. Tapi jelas. Tanwin adalah nun. Tanwin itu adalah nun. Karena kalau kita ucapkan itu suaranya nun yang keluar. Misalnya kalau antum ucapkan Muhammad di tanwin. Muhammadun. Yang antum dengar apa? Yang antum dengar apa? Nun. Tanwin adalah nun. Zaidah. Tambahan. Karena bukan asal kata. Ketika antum katakan Muhammadun. Kan akhir kata dal. Suara nun itu adalah apa? Tambahan. Itu tambahan. Talhaqul akhir lafdon. Ikut di akhir lafdon ketika dilafatkan.
Maksudnya ketika Anda bilang tadi ada nun di akhir. Muhammadun, Zaidun, Rojulun, Farosun, Gulamun. Secara lafaz ada nun di akhir kata. Lakoton, tapi tidak secara tertulis. Karena kalau ditulis tidak ada nun. Paham ini? Kalau tertulis tidak ada apa? Nun. Dulu sudah dijelaskan di Tufa karena panjang pengertiannya. Mencukupkan dengan pengulangan harokat. Cukupkan dengan pengulangan harokat. Ligoiri taukid, tapi ingat. Nun tambahan, sukun ini bukan untuk menguatkan. Karena di sana ada nun yang ditambah di akhir kata. Sukun juga, tapi untuk menguatkan. Seperti apa? Nun yang masuk pada fi'il mudhari. Antum bilang yaktuban. Yadriban, yajlisan. Ada nun sukun? Apakah dia tanwin? Bukan. Kenapa? Untuk menguatkan. Itu catatan penting juga. Ligoiri taukid. Bukan untuk menguatkan. Untuk mengeluarkan nun sukun untuk menguatkan. Nah, contoh tanwin. Zaidun. Warajulun, wasohin, wahina idin, wa muslimatun. Jelas kan? Semua ini namanya tanwin. Fahadihi wa ma asbahaha asma. Maka ini dan apa yang menyerupainya adalah isim. Bidalili wujudit tanwini fi akhiriha. Dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Wa alamatan ma'nawiyatan. Ini atof ke alamatan min awalihi. Wa alamatan min akhirihi. Ini lagi atofnya. Wa alamatan ma'nawiyatan. Dan ada tanda secara makna. Ini sudah sempurna. Makanya belum cuma sebutkan 3. Ada alamat di awal. Ada alamat di akhir. Itu alamat secara lafaz. Dan ada alamatan ma'nawiyatan. Ada alamat secara makna. Artinya antum tahu arti baru tahu itu adalah tandanya. Antum paham kan? Iya. Wahyal hadithu anhu. Yaitu al hadithu anhu. Yang ditakbir juga dengan al isnadu ilai. Kakoma Zaidun. Seperti koma Zaid. Zaid berdiri. Beliau terangkan. Fazaidun ismun. Maka Zaid adalah isim. Li'annaka qad haddatsa anhu bil qiyam. Karena antum telah ceritakan tentangnya dengan berdiri. Bahwasanya dia berdiri. Wa hadhil alamatu. Dan tanda ini anfa'ul alamatil madhkurati lil ismi. Ini digaris bawahi. Tanda ini adalah tanda yang paling bermanfaat yang disebutkan untuk isim. Dan beliau sebutkan alasannya. Wabiha ustudilla ala smiyati ta' fi darabtu. Hanya dengannya lah dipakai berdalil akan isimnya ta' pada kata darabtu. Paham? Ta' pada kata darabtu. Tu itu tidak bisa kemasukan al. Tidak bisa juga dikasroh karena dia mabni. Tidak bisa juga ditanwin karena dia juga mabni. Paham kan? Tanda-tanda isim tidak bisa. Tapi dengan kata al-hadithu anhu. Maka sudah. Dia adalah apa? Isim. Ala taro. Tidakkah kamu lihat. Annaha la takbalu al. Bahwasanya dia tidak menerima al. Wala yalhaquha tanwin. Tidak ikut padanya tanwin. Wala ghairiha minal alamat allati tudkaru lil ismi. Tidak pula selainnya dari tanda-tanda yang disebutkan untuk isim. Siwal hadithi anha faqat. Kecuali diceritakan tentangnya saja. Iya kan? Iya kan? Ini alamat yang paling bermanfaat. Ini sudah selesai. Berikutnya kita sudah masuk
topik yang baru kita satukan di pertemuan besok insyaallah. Karena isim, fiil sampai di situ belum langsung masuk di pembahasan mu'rab dan mabni dari isim dan dari fiil. Mu'rab dan mabni dari isim dan dari fiil. Ada pertanyaan? Indak soal. Lais tajlis hunak. La. La. La tastagil bil jawal. La. La'al. La'allahu. La'atharu. Lawajadu. Aywa. Liana qablahu inna. Idza wajadta inna qablahu falam lamu taukid. Tusamma lam muzahlaqa. Wa tusam lam muzahlafa. Araf. Do' jawalak fi baitik. Min ajli la tastagil ba'd. Anta tahtaju ila durus. Laisa ila jawal. Tusahin jawal. Wa tajlis hunak ba'id. La tastahi. La yanalul ilm al-mustahi wal-mustakbir. Ada lagi? Valdi? Tidak ada. Aldi? Mana Aldi? Terlambat saudara? Tinggalmu tidak jauh. Yang terlambat. Ini biasa ya, karena habis Ramadan selalu tidur pagi. Jadi antum harus rubah kebiasaan antum. Berat tapi sebentar itu sebulan. Nanti jadinya tidak ngantuk pagi. Ya Arif, ngantuk-ngantuk sedikit? Lumayan dah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.